بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Di dalam sebuah ayat Al-Quran yang kita semuanya sudah hafal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakan, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu agama. Di dalam seluruh ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan apapun kecuali perintah Allah kepada beliau untuk memohon kepada Allah tambahan ilmu agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu agama. Ini menunjukkan betapa urgensinya ilmu agama di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Di dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya ada sekelompok umat Islam yang liyatafaqahu fid din, memperdalam agama, memahami ilmu agama, sehingga mereka bisa memberikan peringatan, sehingga mereka bisa mengajarkan ilmu agama itu kepada masyarakat Islam secara luas, dan mereka bisa menjaga kemurnian Islam dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di antara orang-orang yang beriman itu darajat, dengan derajat yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan zatnya, menyebutkan nama Allah. Kemudian setelah itu nama malaikat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ulul ilm, yaitu para ulama. Ini menunjukkan betapa para ulama memiliki derajat yang agung menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menegaskan di dalam ayat yang lain, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, wahai Muhammad, tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Tidaklah sama antara orang yang berilmu, antara para ulama dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Bagaimana mungkin sama, sedangkan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, al-ulama al-amilun, adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu dan tanpa mengamalkan ilmu, seseorang tidak akan bisa takut sesuai dengan tuntunan syariat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu dan tanpa amal, maka seseorang tidak mungkin mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa tidak bisa diraih kecuali dengan al-ilm wal amal. "Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang tidak berilmu, dia tidak akan bisa takut dan tidak akan mungkin mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwa al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihadhdhin wafir. Dan para ulama
itu mewarisi apa dari para nabi? Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan yang diwarisi ilmu oleh para nabi adalah para ulama. Yang mewarisi ilmu dari para nabi adalah para ulama. Faman akhadha bihi akhadha bihadzdin wafir. Dan barang siapa yang mengambil bagian ini, barang siapa yang termasuk dalam golongan para ulama, dalam golongan orang-orang yang berilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak, artinya dia mendapatkan keberuntungan yang besar di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak sekali hadis juga memberitahukan kepada kita mengenai keutamaan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang mengajarkan ilmu agama. Salah satu dari sekian banyak hadis itu adalah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar rumah dengan tujuan untuk belajar ilmu agama, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia memperoleh pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena ilmu agama adalah senjata yang dapat digunakan oleh seorang muslim untuk yudafi' bihi al-mu'minu syaitan, bisa membentengi dirinya dari gangguan setan, dari godaan setan. Wa yudafi'u bihi syayatinal insi. Kemudian dengan ilmu agama seorang mukmin juga bisa menjadikan ilmu agama itu sebagai senjata untuk membela dirinya, untuk membentengi dirinya dari godaan para setan dari golongan manusia, dan juga bisa membentengi dirinya, menyelamatkan dirinya dari godaan dan gangguan hawa nafsunya, dan juga bisa membedakan ma yanfa'uhu fil akhirah wa ma yadurruhu. Bisa dengan ilmu agama maka seseorang bisa membedakan hal-hal yang bermanfaat bagi dia di akhirat dan hal-hal yang membahayakan dirinya di akhirat. Wa yumayyizul 'amal al-mardi 'inda Allah ta'ala wal 'amal alladhi yaskhatullahu 'ala fa'ilihi. Dengan senjata ilmu agama seseorang bisa membedakan antara perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa hadis juga dijelaskan bahwa orang yang berilmu maka dia akan mendapatkan doa istighfar dari penduduk langit dan orang-orang mukmin di bumi, serta al-hitan fil bahr, ikan-ikan yang ada di lautan, para malaikat yang ada di langit, para malaikat yang ada di bumi. Mereka semuanya akan beristighfar bagi para ulama, bagi orang-orang yang berilmu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan kepada kita semuanya bahwa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya didasarkan pada ilmu, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang lebih dibandingkan dengan orang yang pertama, itu bagaikan perbandingan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara umat beliau. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menegaskan, wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah, yang melakukan ibadah dengan dasar ilmu, ka fadlil qamari 'alal kawakib, bagaikan perbandingan antara bulan dengan seluruh bintang yang ada di langit. Bulan paling terang cahayanya, sedangkan bintang-bintang yang ada di langit
cahayanya tidak seterang bulan. Para pemirsa NO Online rahimakumullah, keutamaan ilmu ini sebenarnya cukup untuk menjadi bukti bahwa ilmu itu memiliki keutamaan yang agung, bahwa orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh itu kalau dianggap berilmu maka dia akan bahagia, maka dia akan merasa senang. Ya, orang itu kalau dianggap memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki, itu biasanya dia akan menolak, tetapi tidak dengan ilmu. Jadi bukti bahwa ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Orang yang bodoh sekalipun itu kalau dianggap dia berilmu, kalau disebut sebagai orang yang berilmu, maka dia akan bahagia. Dia tidak akan menolak, justru dia akan bahagia, dia akan senang. Sedangkan orang yang bodoh, yang tidak berilmu, kalau dia dianggap tidak berilmu, pasti dia akan menolak. Jadi orang yang tidak berilmu, kalau dia dianggap berilmu, dia akan senang. Sedangkan orang yang tidak berilmu, jika kemudian dikatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh, maka dia pasti akan menolak. Ini menunjukkan betapa ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang thabit riwayat Ibnu Majah, beliau berwasiat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin la an taghduwa fatata'allama baban min al-ilmi khairun laka min an tusalliya al-faraq'ah ay min an-nawafil. Wahai Abu Dzar, jika engkau keluar rumah dengan tujuan untuk mempelajari satu bab saja dari ilmu agama, maka itu lebih utama, lebih besar pahalanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan apabila engkau melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fid din. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadai dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang didasarkan pada pemahaman terhadap agama. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah penuh semangat di dalam belajar ilmu agama. Jadi hati-hati para pemirsa sekalian, kalau ada seseorang di antara kita yang malas-malasan untuk menambah ilmu agama, untuk belajar ilmu agama, untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, diajak temannya untuk ngaji, diajak temannya untuk menghadiri majelis ta'lim, mempelajari ilmu agama yang daruri, mempelajari ilmu agama yang fardhu ain, tetapi dia mengatakan, saya tidak punya waktu, insya Allah besok saja ketika saya ada waktu, saya sekarang masih sibuk untuk mengumpulkan bekal karena saya tidak lama lagi akan menikah, saya butuh harta yang banyak supaya saya nanti bisa berumah tangga dengan baik. Dia menolak ajakan teman-temannya untuk hadir di majelis-majelis ta'lim, untuk belajar ilmu agama. Itu artinya Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri orang tersebut. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki motivasi yang kuat untuk belajar ilmu agama. Oleh karena itulah para ulama dari masa ke masa, dari generasi ke generasi memberikan teladan kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya motivasi yang tinggi di dalam mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dan kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat kepada kita, innal ishtighala bi talabil ilmi afdalu ma tunfaqu fihi nafaisul awqat. Menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama itu adalah sesuatu yang paling utama untuk mengisi waktu-waktu berharga kita. Jadi waktu yang paling berharga adalah waktu di mana kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, di antaranya adalah mempelajari ilmu agama. Dengan ilmu agama,
maka kita bisa menjaga diri kita dan menjaga orang lain, menjaga keluarga kita. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ilmuddin hayatul Islam. Ilmu agama itu adalah hidupnya Islam. Karena dengan ilmu agama kita bisa menjaga diri kita. Dengan ilmu agama kita bisa menjaga keislaman kita. Dengan ilmu agama kita bisa menjaga keislaman keluarga kita. Dengan ilmu agama kita bisa menjaga keislaman orang lain yang kita cintai, masyarakat luas. Inilah yang dimaksud dengan ilmuddin hayatul Islam. Artinya dengan ilmu agama kita bisa menjaga keislaman kita dan keislaman orang lain. Ilmuddin hayatul Islam itu juga dimaknai oleh para ulama, dengan ilmu agama maka kemurnian Islam akan bisa dijaga. Kemurnian syariat Islam akan bisa dijaga. Kemurnian akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya akan bisa dijaga, dilestarikan. Ilmuddin hayatul Islam. Para pemirsa FB Yayasan Syahamah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis juga Rasulullah menjelaskan kepada kita, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Satu orang yang paham ilmu agama, satu orang yang memiliki ilmu agama itu lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya dibandingkan dengan apabila syaitan itu menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Dengan ilmu agama seseorang bisa membentengi dirinya dari godaan-godaan syaitan. Tanpa ilmu agama, sebanyak apapun ibadah, bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan, maka mudah sekali bagi syaitan untuk menggelincirkan orang ini. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah pernah berpesan kepada Kumail ibn Ziyad, ihfaz ma aqulu laka, ihfaz ma aqulu laka, al-qulubu aw'iyatun khairuha aw'aha, an-nasu thalathah, kata beliau. Manusia itu ada 3 kelompok. Manusia itu ada 3 bagian. Fa'alimun rabbaniyun, yang pertama adalah orang yang berilmu yang rabbani, yang mengamalkan ilmunya. Orang yang alim dan amil bi'ilmihi, orang yang berilmu dan sekaligus mengamalkan ilmunya. Ini bagian yang pertama dari manusia. Kemudian bagian yang kedua, kelompok yang kedua dari umat manusia adalah wa muta'allimun ala sabili najah, orang-orang yang belajar ilmu agama, yang menapaki jalan keselamatan dengan ilmu agama. Kemudian bagian yang ketiga, jangan sampai kita masuk dalam bagian ketiga ini, wahamajun ra'a'un atba'u kulli na'iq, orang yang bingung, tidak punya pegangan, ikut-ikutan, ya, yamiluna ma'a kulli rih, dia akan mengikuti setiap arah angin itu kemana condongnya, maka dia akan condong ke arah angin tersebut, tidak punya pegangan, tidak punya pedoman, karena dia tidak punya ilmu agama. Lam yastadhi'u binuril ilmi, mereka tidak tersinari dengan sinar ilmu. Syekh Abdullah Al-Haruri, mursyid kita, memberikan nasihat kepada kita bahwa ilmuddin hayatul qulub, biduni ilmiddin la hayata lil qulub. Ilmu agama itu adalah hayatul qulub. Ilmu agama itu adalah hidupnya hati. Dengan ilmu agama hati menjadi hidup. Tanpa ilmu agama hati menjadi mati. Ya, ilmuddin hayatul qulub, biduni ilmiddin la hayata lil qulub. Jadi orang yang tidak pernah belajar ilmu agama sama sekali, itu hatinya mati. Diberi nasihat sebanyak apapun, ya, oleh siapapun, kalau hati itu sudah mati, maka dia tidak akan menerima kebenaran dengan cara apapun, oleh siapapun. Ini yang kita khawatirkan. Dengan ilmu agama, maka hati seseorang menjadi hidup. Dia akan mendengarkan nasihat yang baik, dia akan mendengarkan kebenaran, kemudian mengamalkan kebenaran itu, menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Ini jika hati kita hidup. Di dalam matan Zubat dikatakan bahwa waman bighairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa man bighairi ilmin ya'malu, seseorang yang beramal tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka perbuatan-perbuatannya mardudatun, tidak diterima, la tuqbalu, ya, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengenai kenapa kita belajar ilmu agama, karena memang ilmu agama itu memiliki keutamaan-keutamaan seperti yang sudah kita sampaikan. Yang kedua, bagaimana kita mempelajari ilmu agama? Yang pertama, seorang pelajar ilmu agama haruslah menata niat. Jadi niat belajar ilmu agama itu harus murni, harus lurus semata-mata karena ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mula-mula harus kita tata niat kita. Ketika kita melakukan apapun, ya, ketika kita ingin melakukan perbuatan baik apapun, maka pertama-tama yang harus kita tata itu bukan sesuatu yang lain, ya, tetapi yang mula-mula kita tata, kita luruskan, kita murnikan semata-mata untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala adalah niat kita. Jadi bukan niat belajar ilmu itu bukan untuk supaya kita tenar, untuk mencari popularitas, untuk mencari ketenaran, untuk menjadi pemimpin di masa depan, supaya nanti menjadi anggota DPR dan lain sebagainya. Kalau kita sudah berilmu agama, kita nanti mendapat pengikut yang banyak. Dari pengikut yang banyak itulah kemudian kita mendapatkan harta yang banyak. Niat belajar ilmu agama bukan itu. Tetapi niat belajar ilmu agama kita luruskan dan kita murnikan semata-mata karena kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan talaqi. Ya, bukan dengan mutolaah sendiri. Harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya. Kalau ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan agama, misalkan, tidak ada kaitannya dengan kehidupan akhirat, ilmu-ilmu keduniaan, ya, seseorang tidak dianggap ahli dalam ilmu tersebut kecuali apabila dia mempelajari ilmu itu dari seorang guru yang membimbing dia mulai dari nol sampai dia pakar dalam keilmuan tersebut, lebih-lebih ilmu agama, lebih-lebih ilmu yang ada kaitannya dengan kehidupan di akhirat. Kita tidak rela apabila kita misalkan pergi ke seseorang yang dianggap dokter oleh banyak orang, tetapi kemudian kita mendapatkan informasi yang valid dari banyak orang bahwa orang itu disebut dokter tanpa belajar ilmu di fakultas kedokteran. Dia hanya menelaah buku, dia hanya belajar dari internet, dia hanya membuka-buka buku kedokteran tanpa bimbingan seorang dosen, tanpa bimbingan seorang ahli. Kita tidak mau untuk pergi, ya, ketika kita sakit minta resep ke model dokter yang seperti itu. Apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan iman dan kufur, ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, ilmu yang berkaitan dengan surga dan neraka, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat, kehidupan abadi, kebahagiaan abadi di akhirat, kesengsaraan abadi di neraka di akhirat. Kalau ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi saja kita harus hati-hati, maka lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita bahwa beliau juga talaqi kepada malaikat Jibril. Para sahabat memberikan teladan kepada kita bahwa mereka juga adalah orang-orang yang belajar ilmu agama secara talaqi dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama secara talaqi, face to face, ya, belajar kepada seorang guru yang membimbing kita di dalam mempelajari ilmu agama. Di dalam sabda beliau, ya ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai manusia, belajarlah kalian ilmu, fa innamal ilmu bitta'allum, karena ilmu agama itu harus dipelajari dengan cara talaqi kepada guru yang terpercaya. Oleh karena itulah Al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Ibnu Syaraf rahimahullah mengatakan la yajuzu istifta'u ghairil alimi thiqah. Tidak boleh kita
meminta fatwa kepada selain orang yang berilmu yang terpercaya. Ya, nggak boleh kita belajar kepada sembarang orang. Kita harus memastikan bahwa kita belajar kepada orang yang terpercaya, kepada guru yang bersanad, kepada guru yang memang belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya, dan begitu seterusnya sampai bersambung kepada sahabat, sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama salaf mengatakan, la taqra'ul Qur'ana 'alal mushafiyyin. Janganlah kalian belajar Al-Qur'an kepada orang-orang yang mushafiyyin, orang-orang yang hanya belajar Al-Qur'an dengan membaca Al-Qur'an tanpa belajar kepada guru pembimbing. Wala ta'khudhul 'ilma minas suhufiyyin atau minas suhafiyyin, dua-duanya benar. Suhufiyyin atau suhafiyyin. Dan janganlah kalian belajar ilmu, belajar hadis, belajar ilmu agama dari suhufi. Ya, suhufi atau as-suhafi alladhi ya'khudh al-hadith atau ilmu ad-din minal kutub. Orang yang hanya belajar ilmu agama atau ilmu hadis atau ilmu agama yang lain dari kitab tanpa bimbingan seorang guru. Ya, para ulama salaf mewanti-wanti kita supaya kita tidak belajar ilmu agama kepada orang-orang yang hanya menelaah kitab, belajar secara otodidak. Mereka tidak punya guru di dalam mempelajari ilmu agama. Pernah terjadi, ya, ada seseorang yang hanya belajar ilmu dari menelaah buku-buku dari internet, dari Google. Dia kemudian mengatakan bahwa Rasulullah pernah ingin bunuh diri. Nah, ini adalah perkataan kufur. Ini adalah perkataan kufur. Dia hanya membaca sebuah kitab, ya, kebetulan yang dibaca adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Dia merasa dirinya sudah belajar bahasa Arab. Dia merasa bahwa dirinya telah mempelajari nahwu, mempelajari shorof. Dia menganggap dirinya paham mengenai apa yang dia baca. Memang ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ketika wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lama tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beberapa lama tidak turun wahyu, Rasulullah sangat rindu sekali untuk menerima wahyu kembali dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Nah, ini kemudian dipahami oleh orang yang tidak berilmu tadi dengan makna bahwa Rasulullah pernah ingin bunuh diri. Nah, ini kan karena memang dia membaca hadis ini secara otodidak, tidak mempelajari hadis ini, ya, tidak mengkaji hadis ini dengan bimbingan seorang guru, sehingga dia memiliki pemahaman yang sangat fatal, kesimpulan yang sangat berbahaya bagi dirinya, dan itu menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, yaitu keyakinan dia dan kesimpulan dari apa yang dia baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu, kemudian dia simpulkan bahwa Rasulullah pernah ingin bunuh diri. Padahal yang disampaikan oleh para ulama hadis, yang dimaksud bahwa Rasulullah ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung karena lama tidak menerima wahyu dari Allah melalui perantaran malaikat Jibril, itu karena Rasulullah yakin bahwa ketika Rasulullah menjatuhkan dirinya dari puncak gunung itu, maka beliau tidak akan celaka. Beliau yakin bahwa Allah akan menyelamatkan dirinya. Jadi beliau hanya ingin meringankan rasa rindu, mengobati rasa rindu, ingin apa? Meringankan rindu berat beliau, ya, karena wahyu itu sangat ditunggu-tunggu oleh beliau, tetapi juga tidak kunjung dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau. Akhirnya beliau melakukan, punya keinginan seperti itu. Kemudian Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, ya, An-Nahwi, beliau sering melantunkan sebuah bait-bait syair, ya, yang berbunyi seperti ini. Yadhunnul ghumru annal qutba tahdi akha fahmin li idrakil ulumi wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi idza rumta al-uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'anis siratil mustaqimi wa taltabisul 'ulumu 'alayka hatta tasira adalla min tumal hakimi. Yadhunnul ghumru, al-ghumru itu artinya adalah al-jahil alladhi lam yujarrib al-umur, ya, orang bodoh yang tidak punya pengalaman sama sekali. Jadi orang bodoh yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak berilmu, dia mengira bahwa
Koleksi kitab itu saja bisa menjadikan dia pinter, bisa menjadikan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhafah min liidrakil ulumi. Dengan hanya mengoleksi kitab, maka orang yang bodoh tadi mengira bahwa tanpa bimbingan seorang guru sekalipun dia akan bisa memahami banyak sekali ilmu. Wa may yadril jahulu bi anna fiha. Orang yang bodoh tidak mengetahui bahwa di dalam kitab-kitab itu ghawamidh hayyarat aqlal fahimi. Ada beberapa hal yang sulit untuk dipahami. Ya, bahkan oleh orang-orang yang pemahamannya baik, apalagi oleh orang yang pemahamannya sempit, yang tidak punya pengalaman, yang tidak berilmu sama sekali. Idza rumtal uluma bighairi syaikhin, jika engkau mencari ilmu tanpa bimbingan seorang guru, dalalta 'anis siratil mustaqim, maka engkau akan tersesat dari jalan yang benar. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta, atau wa taltabisul ulumu 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi, bisa jadi engkau akan lebih sesat dibandingkan dengan Tuma al-Hakim. Siapa Tuma al-Hakim ini? Tuma al-Hakim ini adalah orang yang sering-sering disebut ya oleh para ulama sebagai contoh orang yang bodoh, yang tidak berilmu, tetapi dia berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang tanpa dasar ilmu. Jadi dia ini seorang tabib ya, tetapi dia belajar ilmu ketabiban itu bukan dengan bimbingan seorang tabib sebelumnya, seorang dokter sebelumnya, tetapi dia hanya membaca-baca buku. Nah, dengan sebab kebodohannya banyak orang yang mati. Banyak orang yang datang ke dia ingin sembuh, orang sakit datang kepada dia ingin sembuh, tapi ternyata malah mati. Suatu ketika dia membaca di sebuah buku ketabiban, buku at-tib ya, kedokteran. Dia membaca bahwa ada sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-habbatus sauda'u shifaa'un min kulli da'. Jinten hitam itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Nah, ternyata buku itu salah tulis, ya, salah cetak. Mestinya tertulis al-habbatus sauda dengan huruf ba, tetapi yang tertulis di buku itu ya ketambahan satu titik sehingga ba menjadi ya, sehingga kemudian orang itu ya Tuma al-Hakim ini, tabib yang belajar ilmu kedokteran hanya dengan menelaah kitab-kitab kedokteran tanpa bimbingan seorang dokter sebelumnya, dia kemudian membaca al-hayyatus sauda'u shifa'un min kulli da'. Ya, apa? Al-hayyah beda dengan al-habba. Al-habbatus sauda artinya adalah jintan hitam. Sedangkan al-hayyatus sauda itu artinya adalah ular hitam. Nah, dia kemudian meyakini itu karena ini adalah hadis tertulis di dalam sebuah kitab karangan seorang ulama yang ahli kedokteran Islami. Dia kemudian mengamalkan apa yang dia pahami itu, dengan sebab itu kemudian dia menjadikan banyak pasiennya meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Menata niat. Kemudian yang kedua adalah belajar ilmu agama itu harus dengan cara talaqi, tidak boleh hanya dengan menelaah kitab. Ada pertanyaan, kalau seperti ini Ustadz gimana? Ya, belajar ilmu agama melalui video di Facebook seperti ini. Kalau kita sudah mengenal betul orang yang ada di dalam kajian Facebook itu atau kajian YouTube itu, kita tahu beliau belajarnya di mana, belajarnya kepada siapa, beliau thiqah, beliau terpercaya, beliau tidak mengatakan kecuali sesuatu yang sudah dipelajari dari guru-gurunya. Kita tahu bahwa beliau adalah orang yang memiliki sanad keilmuan, yang belajar kepada gurunya, gurunya juga belajar kepada guru sebelumnya, dan begitu seterusnya. Dia memiliki mata rantai sanad yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah tahu betul orang yang menyampaikan kajian meskipun lewat internet, ya, melalui video atau wasilah-wasilah yang lain, ya, melalui Facebook, melalui YouTube atau video call dan lain sebagainya, maka itu sudah dianggap sebagai talaqi. Yang ketiga, guru yang kita ambil ilmu agama darinya adalah seorang guru yang harus rabbani,
guru yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan sembarang guru. Yang ketiga, bagaimana kita belajar ilmu agama? Yang ketiga adalah kita cari guru yang betul-betul Rabbani. Rabbani itu adalah orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Kemudian di Sahih Al-Bukhari dikatakan bahwa Rabbani itu adalah alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi, yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil terlebih dahulu sebelum ilmu yang besar-besar.